Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua yang tersembunyi dan yang terlihat pada setiap jiwa dan keadaan. Hati manapun yang terpusat kepadanya akan dipelihara dari segala ujian dan fitnah. Ungkapan hikmah di atas melandasi semua keadaan dan kedudukan para pejalan di jalan ini, serta menghimpun segala makna yang dipahami para ahli hakikat. Hikmah ini menggambarkan tingkatan muraqabah dan tingkatan ihsan, yakni tingkatan orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak melihatnya, ia sadar Allah melihatnya dalam segala keadaan. Ini juga merupakan tingkatan orang yang daging dan darahnya mewujudkan makna firman Allah. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang terdapat dalam dirimu. Karena itu, berhati-hatilah. Hati orang yang mencapai tingkatan ini akan selalu memancarkan sinar terang. Sumbu lentera hatinya selalu dinyalakan oleh api firman-Nya. Apakah ia tidak menyadari bahwa Allah melihat? Baginya, tak ada beda antara sunyi maupun ramai. Lahir dan batinnya hanya melihat Allah. Ketika memenuhi kebutuhan, tujuan satu-satunya hanyalah Allah. Di waktu pagi maupun petang, ahwa ruhaniyah terus berdendang. Wahai Zat yang melihat dan mendengar yang di dalam jiwa, Engkau sungguh telah menyiapkan segala yang dinantikan. Wahai Zat yang diharapkan ketika kesulitan menghadang. Wahai Zat, tempat mengadukan segala resah dan keluhan. Wahai yang perbendaraan kerajaannya dalam satu kata, kun. Anugerahilah aku, sebab semua kebaikan terhimpun padamu. Tidak ada jalan lain bagiku, kecuali mengetuk pintumu. Seandainya kau tolak, pintu mana lagi yang bisa kuketuk? Hanya kefakiranku yang bisa menjadi sarana kepadamu. Disertai kefakiran, ku persembahkan kefakiranku kepadamu. Siapa lagi yang bisa kusebut dan kuseru namanya, jika karuniamu terhalang dari hambamu yang fakir? Kesimpulannya, seorang salik yang ingin meniti jalan rohani harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua rahasia. Begitu pula keadaan lahiriah pada setiap tarikan napasnya. Ketika bisikan jiwa dan setan menghampirinya, ia menjawabnya dengan meneguhkan keyakinan bahwa Allah mengetahui semua bisikan dan lintasan itu. Wahai jiwa, mana yang lebih kau cintai? Mengutamakan Allah dan mengikutinya dalam segala perintah dan larangannya, ataukah mengikuti keinginanmu? Orang yang mendapat pertolongan dan taufik Allah tentu akan mengutamakan Dia dengan sepenuh hati ketimbang dirinya sendiri. Ia akan berpaling dari segala bisikan yang datang sehingga ia lenyap dari segala. Siapa saja yang lebih mengutamakan Dia, pasti Allah akan menjaganya dari ujian dan fitnah. Dia juga akan mencintainya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Ketika seorang hamba terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, aku akan mencintainya. Jika ia telah kucintai, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, serta kakinya. Jika ia meminta kepadaku, pasti kukabulkan, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Saudaraku, jika Allah sudah menjadi pendengaran, penglihatan, dan lisan seorang hamba, mana mungkin ia akan dirobohkan oleh ujian, dan bagaimana mungkin ia dapat disesatkan beragam fitnah. Karena itu, wahai saudaraku, berjuanglah untuk meneguhkan keadaan ini dalam dirimu. Pahamilah hikmah ini sepenuhnya, cucilah segala keburukan dari hatimu, agar ia naik mencapai tingkatan makna itu. Sungguh kau tidak akan pernah beranjak naik selama dalam dirimu
masih ada sesuatu untuk selain Dia. Jika kau singkirkan segala yang lain, tentu Dia akan mencukupkanmu. Engkau pun layak menghadapnya, dan Dia akan menanamkan sejumlah rahasia dalam dirimu. Betapa indah syair yang dilantunkan Abu al-Abbas al-Mursi. Sungguh aku tak layak dianggap sebagai pecinta jika tak menjadikan hatiku sebagai rumah dan tempatnya. Kujalani tawafku untuk mengalihkan segala rahasia padanya. Dialah penolongku, Dialah penopangku ketika aku berhasrat tunduk dan pasrah.